Sobatku semuanya, kita tahu pada Pilkada DKI yang kemarin, Anies pun menggunakan kesempatan, menggunakan momen di mana sentimen agama yang dikerjakan oleh orang-orang yang kita tahu semua, bahkan mereka tidak mengerti akan agama yang mereka tunggangi, yang mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan pribadi mereka, untuk menggerakkan sisi radikalisme yang ada, untuk menggerakkan hal-hal yang berbau kejahatan, yang berbau pengerusakan demokrasi dan toleransi yang ada di Indonesia ini. Di situ justru semuanya adalah pendukung dari Anies Baswedan. Dan Anies sepertinya memang menikmati dan memanfaatkan momen tersebut untuk menggelembungkan suaranya, sehingga 58% warga Jakarta memilih Anies Baswedan. Walaupun kita tidak tahu mereka memilih Anies karena memang mendukung pemerintahan Anies, mereka memilih Anies memang karena mereka melihat Anies itu sosok yang bagus, sosok yang baik, sosok yang bisa memerintah, sosok yang bisa mengatur wilayah DKI Jakarta, sosok yang bisa menjadi kepala daerah yang bisa mengayomi seluruh rakyatnya. Ataukah mereka memilih Anies karena mereka terpaksa di dalam ketakutannya, di dalam kebutuhan jika ada seorang anggota keluarga meninggal harus dibawakan acara keagamaan. Karena keterpaksaan jika mereka tidak memilih Anies, maka keluarganya tidak akan dibawakan ke dalam ritual keagamaan yang mereka anut. Sehingga daripada hal itu terjadi, lebih baik kami memilih Anies. Dan inilah kesempatan yang sudah diambil dan dimanfaatkan oleh Anies Baswedan, sehingga 58% dan Anies dinyatakan menang sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi saat ini Anies Baswedan sudah merancang sedemikian rupa, sudah menyusun sedemikian rapi, sehingga dia menciptakan sebuah opini, dia menciptakan sebuah image di masyarakat bahwa Anies adalah presiden. Dan ini kemungkinan ini yang menjadi tujuan utama kenapa beliau membagi-bagikan kaos dengan tulisan Anies Presiden. Sobatku semuanya, kita tahu kemarin video yang beredar di medsos berkeliaran sangat banyak, di mana dalam video itu terlihat gambar bahwa seorang gubernur memberikan atau membagikan souvenir kepada sebagian dari rakyat Jakarta yang pulang ke kampung halamannya, yang sebetulnya tidak layak dilakukan oleh seorang gubernur yang sampai saat ini masih aktif menjabat jabatannya. Beliau membagikan kaos, dan kaos itu bertuliskan Anies Baswedan Presiden. Disinilah Anies memunculkan sosok seorang presiden yang peduli terhadap rakyat. Momen ini dimanfaatkan sangat baik oleh Anies dan timnya untuk sebuah kampanye terselubung, untuk sebuah pencitraan di mana itu dibutuhkan oleh semua orang pada saat menjelang pemilu, pada saat menjelang pilkada. Pencitraan yang bagus, pencitraan yang diterima oleh rakyat. Inilah momen yang sangat tepat. Seorang Anies kita tahu dia pandai mengatur strategi, pandai mengambil sebuah momen untuk menaikkan, untuk memperkenalkan, untuk mencitrakan dirinya. Kita masih ingat Pilkada DKI di mana terkenal dengan nama sebuah pilkada dengan menggunakan teknik politik identitas. Agama dibuat seolah-olah sedemikian rupa, diperalat untuk mengesahkan, untuk membuat sesuatu yang sebetulnya hal itu justru melanggar daripada apa yang agama itu katakan. Sobat, Pilkada DKI adalah titik awal mula kehancuran toleransi di Indonesia, kerusakan demokrasi di Indonesia. Anies pun menggunakan kesempatan, menggunakan momen di sentimen agama. Assalamualaikum. Satu lagi yang harus kita cermati dari pengeroyokan Bang Ade Armando. Perhatikan salah satu pengeroyok ini. Pelaku menginjak-injak Bang Ade Armando. Ade Armando
Armando udah mati. Ini dari Instagram pelaku. Ini di screenshot dari grup WA relawan Anies. Bisa kita lihat mereka merayakan penganiayaan Ade Armando, bahkan mengharapkan agar bisa terjadi lagi kepada Denny Siregar atau saya. Ini salah satu buzzer Anies Baswedan yang juga komisaris Ancol, Gais Khalifah. Bisa kita lihat tweetnya seolah sedang bersukacita Bang Ade Armando babak belur. Jadi jelas ya sikap pendukung Anies Baswedan terhadap penganiayaan Bang Ade Armando. Pak Anies Baswedan pernah berkata, perilaku pendukung itu mewakili sosok yang didukung. Jadi jelas ya, jangan tertipu dengan pencitraan Anies Baswedan. Pendukungnya saja sepertinya pro terhadap kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kembali Anies memainkan peranannya. Kembali Anies memanfaatkan momen menaikkan elektabilitas namanya untuk mengatrol suara atas namanya, sehingga dengan jargon Anies Baswedan presiden yang peduli terhadap rakyat dengan apa yang telah dia kerjakan kemarin, dengan membagi-bagikan souvenir kepada rakyat masyarakat yang akan pulang ke kampung halamannya untuk mudik, untuk bertemu dengan keluarga. Ini adalah pesan tersembunyi sebetulnya. Sobatku semuanya, mari kita song-song tahun 2024. Kita semua bersama-sama untuk menyikapi dengan lebih baik lagi bagaimana nanti pada saat pemilu 2024 agar tidak terjadi hal-hal yang seperti kemarin. Jangan sampai kita kembali dipecah-pecah, jangan sampai kembali kita dibenturkan seperti kemarin, dengan menghancurkan persatuan kita, dengan menghancurkan demokrasi kita, dengan membenturkan seluruh rakyat Indonesia. Jangan lagi kita dibawa pemilu di dalam permusuhan. Salam NKRI.